فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Jemaah sholat duhur yang berbahagia, setiap hari kita sholat, ya, baik yang sunnah ataupun yang wajib, apalagi yang fardu bagi kita, atau dalam kesempatan-kesempatan lainnya kita selalu diingatkan dengan kalimat tauhid, baik dia berupa syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan rasulullah, atau sekedar kalimat tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala berupa la ilaha illallah. Kita biasa menerjemahkannya secara sederhana dengan kalimat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Di dalam dunia akademik kadang-kadang dibedakan cara menulisnya. Jadi tidak ada Tuhan, Tuhan di situ ditulis dengan huruf kecil T-nya, ya, atau dalam bahasa Inggris God, G-nya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian illallah, melainkan Allah, ditulis dengan huruf besar. Ini salah satu cara kita untuk mengagungkan kalimat tauhid tersebut. Tentu banyak makna atau dimensi-dimensi yang bisa kita pahami dari kalimat tauhid ini. Saya kesempatan kali ini hanya akan membawakan dua hal saja. Yang pertama, bahwa kalimat tauhid ini merupakan ekspresi keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan menegasikan segala bentuk, segala kekuatan atau apapun yang boleh jadi kita setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ ada kata la yang berarti negasi total, ya. Negasi total terhadap apa saja yang potensial dijadikan sesembahan. Apa saja yang mungkin dijadikan sesuatu yang diagung-agungkan dan bahkan disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada negasi total, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah selain Allah atau melainkan Allah. Artinya hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah, kita imani, ya, sebagai umat Islam. Konsekuensinya adalah segala hal di luar Allah, selain Allah, ya, tidak boleh mendapat posisi yang disetarakan dengan Allah. Atau dalam bahasa yang lain, ya, segala sesuatu di luar Allah itu pasti sama kedudukannya. Nah, ulama menjelaskan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, juga berdampak pada relasi sosial kita, ya, di mana ada penegasan bahwa karena kita hanya mengagungkan Allah, maka semua manusia itu sama. Tidak ada bedanya satu dengan lain. Kualitas kemanusiaan kita semua sama. Tinggal bagaimana kita mengangkat derajat kita dengan ketakwaan atau menurunkan derajat kita dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Nah, di situ saja nanti bedanya. Karenanya kalimat tauhid ini punya dimensi sosial yang sangat besar, ya. Dan ini yang harus kita tekankan, bahwa kalimat tauhid itu bukan hanya semata-mata terkait dengan Allah, ya, tetapi punya konsekuensi yang sangat besar bagi kehidupan sosial kita. Nah, ini bagian kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memperhatikan kehidupan kita di dunia ini, baik yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan binatang, bahkan dengan alam semesta. Mari kita lihat beberapa contoh di mana iman kepada Allah, tauhid itu menjadikan kita harus berpikir tentang hubungan kita dengan manusia-manusia lainnya. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW, di mana beliau dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa
kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka harus baik hubungan sosial kita. Ya, jadi ini sebuah keyakinan yang sifatnya vertikal pada Allah terlebih dahulu, tetapi kemudian punya konsekuensi horizontal yang sangat kuat, bahkan mengalahkan jenis-jenis ibadah khususnya yang sifatnya sunnah. Nah, coba kita lihat nih hadis-hadis Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi ada beberapa hadis Rasulullah dimulai dengan kalimat ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang mengaku merasa beriman kepada Allah dan hari akhirat, nah itu sambungannya semua itu masalah sosial. Ya. Rasulullah malah tidak menyebut mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat harus sholat sunnah sekian rakaat, 100 rakaat misalnya. Ya. Tapi yang dikatakan oleh Nabi adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu misalnya. Ngaku beriman pada Allah dan hari akhirat itu harus memuliakan tetangga. Apa hubungannya kalimat tauhid dengan urusan ketetanggaan kita? Tapi itu ditegaskan oleh Rasulullah. Konsekuensi beriman itu adalah baik pada tetangga. Nah, itu luar biasa, pesan sosialnya luar biasa besar di sini. Ya. Dan itu diimplementasikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak praktek yang ditunjukkan kepada kita. Salah satu fungsi masjid, ya, dengan menara yang tinggi itu digunakan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk mengontrol keadaan di sekitar kita. Ya. Jadi Rasulullah dan sahabat kadang-kadang mencoba naik di tempat tertinggi di sekitar masjid. Itu hanya ingin melihat, hanya ingin mengetahui rumah-rumah mana yang kira-kira masih berasap. Nah, dalam konteks masa lalu berasap itu berarti ada yang dia masak di rumahnya, ada yang disiapkan untuk dimakan. Ya. Tetapi yang lebih dicari lagi adalah rumah-rumah yang tidak berasap. Artinya di situ ada masalah sosial, di situ ada masalah ekonomi. Ini rumah kira-kira tidak punya bahan untuk dimasak, untuk dimakan di siang hari itu atau di sore harinya. Ya. Nah, baru kemudian Rasulullah dan sahabat memerintahkan pada panitia di Baitul Malnya untuk memberikan beberapa bagian harta kepada rumah-rumah yang tidak berasap itu. Coba, masjid dijadikan difungsikan sebagai kontrol sosial untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Di kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda dengan ungkapan yang lebih tegas lagi, bahwa tidak beriman seseorang kalau dia bisa tidur dengan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Dikatakan tidak beriman ini orang. Kalau kita bisa tidur kekenyangan sementara ada orang di sekitar kita yang kelaparan. Nah, karenanya ini bisa kita atur secara teknis misalnya. Kita bersyukur di Indonesia ada satuan unit-unit terkecil, ada RT, RW yang bisa kita manfaatkan untuk kira-kira mengetahui siapa nih di warga di sekitar kita yang kira-kira potensi ekonominya kecil atau tidak ada. Dan harus dipikirkan, harus ada jaminan bahwa mereka itu bisa makan setiap harinya. Nah, kita bisa urunan untuk kira-kira membantu tetangga-tetangga kita yang boleh jadi tidak bisa makan dalam sehari. Nah, itu luar biasa pesan sosial dalam kalimat tauhid itu. Jadi konsekuensi beriman pada Allah dan hari akhirat harus perhatikan tetangga. Nah, di kesempatan lain Rasulullah tegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Merasa beriman, mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamu. Muliakan tamu. Ini apa urusannya tauhid dengan memuliakan tamu? Ini luar biasa. Suatu saat ada sepasang suami istri datang komplain pada Rasulullah. Pertama istrinya, ya, tapi ini bisa bertukar peran. Jadi kita tidak gender blind juga di sini. Bahwa suami saya sering undang orang datang ke rumah, sering sekali, sehingga saya sibuk, kadang-kadang tidak punya apa-apa untuk nyuguhin sesuatu yang bisa diminum atau dimakan. Nah, sebaliknya suaminya ngeluh, istri saya tidak senang kalau ada tamu datang ke rumah. Ya. Singkat cerita, Rasulullah SAW sangat cerdas. Beliau hanya berkata, oke, tunggu saya di rumah Anda, saya akan bertamu. Nah,
Kira-kira di waktu yang ditentukan Rasulullah datang bertamu ke orang tersebut, sahabat tersebut, suami istri tersebut. Tentu sangat senang Rasulullah mau datang ke rumah mereka. Nah, singkat cerita setelah ngobrol ya sejenak, Rasulullah meninggalkan rumah tersebut. Tuan rumah ini kemudian melihat bahwa segala hal yang potensial menjadi bahaya di rumah tersebut ikut meninggalkan rumah tersebut, jalan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian oleh orang tua kita dikatakan bahwa memuliakan tamu itu menolak bala. Ya. Atau dalam kesempatan yang lain kita diajarin memuliakan tamu itu adalah pintu rezeki buat kita. Nah, ini luar biasa nih, dari kalimat tauhid, dari iman kita, urusin kemudian tetangga dan tamu-tamu kita. Ya. Nah, di kesempatan lain yang mungkin lebih relevan juga dengan kita, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Ngaku beriman pada Allah dan hari akhirat, yang keluar dari mulutnya itu adalah hal yang benar saja, hal yang pasti benar saja. Ya. Aw liyasmut, atau kalau nggak punya bahan untuk bicara yang benar, maka lebih baik diam. Yang terjadi di antara kita adalah kita sering bicara yang kita tidak tahu ungkapan kita itu, apa saja yang keluar dari mulut kita itu mungkin menyinggung seseorang. Ya. Kalau saya sebagai dai penceramah misalnya, kita selalu ajarkan ke teman-teman penceramah, setiap akhir dari ceramah kita selalu beri kesempatan sedikit untuk menyampaikan permohonan maaf. Mengapa? Karena kami ngomong seperti ini bisa saja menyinggung satu di antara kita yang ada di sini. Karenanya kita mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi kan tidak ada niat untuk menyinggung seseorang, tidak ada keinginan untuk menyebut seseorang misalnya. Nah, tapi mulut kita ini bisa mengeluarkan apa saja yang sulit kita kontrol untuk bisa menjaga perasaan orang. Kata kita lidah tak bertulang, karenanya sulit dikontrol. Ya. Nah, itu pesan Rasulullah. Dari keimanan kita itu harus bisa ngontrol mulut kita. Ya. Nah, termasuk mulut kita hari ini adalah jari-jari kita. Ya. Kalau kata Rasulullah dalam konteks masa lalu, ya, Muslim yang benar itu adalah Muslim yang man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, atau sebaliknya min lisanihi wa yadihi, bahwa muslim yang benar itu adalah muslim yang orang lain itu bisa selamat dari potensi kejahatan lidah dan tangannya. Ya. Kalau lidah berarti ucapan-ucapan kita mungkin saja menyinggung orang lain, dan itu tidak kita sadari, kebanyakan tidak kita sadari. Kalau tangan, kalau di masa lalu potensinya supaya tangan ini misalnya tidak zalim pada orang, tidak mukulin orang, tidak menganiaya orang dan sebagainya. Tapi hari ini konteksnya adalah, atau aktualisasinya adalah, tangan jari kita ini harus kita jaga untuk tidak forward sharing berita kesana kemari yang tidak benar, ya, atau bahkan yang memecah belah kestabilan kita, stabilitas kita sesama umat manusia, sesama warga, sesama rakyat Indonesia misalnya. Aktualisasinya demikian. Jadi kita ngaku beriman pada Allah dan hari akhirat, mulut kita, lisan kita, tangan kita ini harus dijaga dari potensi-potensi dosa yang ada, yang menggoda kita setiap saat. Nah, ini bukan hanya sekedar berbuat baik pada orang lain, tapi memang konsekuensi dari keimanan kita harus begitu. Harus demikian. Jadi jangan berkata misalnya bahwa iman itu urusannya sama Allah saja. Tidak, tapi konsekuensinya adalah kehidupan kita sesama manusia. Nah, tapi saya ingin juga tegaskan, bukan untuk berkata bahwa pentingnya persoalan sosial itu bukan untuk berkata bahwa urusan-urusan kesalehan vertikal kita perlu ditinggalkan. Tidak. Ya. Jadi keimanan adalah bentuk keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu konsekuensinya melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Salah satu dimensi lainnya adalah tadi hubungan sosial yang baik. Nah, dalam banyak kesempatan lain Rasulullah selalu berkata atau mengawali hadisnya
dengan kata-kata khairun nas, sebaik-baik manusia, atau khiyarukum yang berarti juga sebaik-baik orang di antara Anda sekalian. Ya. Lanjutan dari hadis-hadis tersebut sekali lagi berbicara tentang persoalan sosial. Ya. Misalnya Rasulullah berkata, khairun nas man at'amat ta'ama wa raddas salam. Dalam riwayat yang lain, khairukum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Sebaik-baik di antara kamu atau orang-orang terbaik di antara kamu adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Sederhana, memberi makan. Ya. Dan itu tidak dikatakan memberi makan pada siapa. Siapa saja yang mungkin saja membutuhkan. Butuh tidak butuh, mereka memanfaatkan makanan yang kita berikan. Itu adalah oleh Rasulullah disebut sebagai orang-orang terbaik di antara kamu. Ya. Dan kita bersyukur di Indonesia semakin banyak praktek-praktek baik seperti ini. Ya, kita sebut misalnya Jumat Berkah. Ada banyak orang yang sudah berdonasi sekian banyak untuk jadi makanan untuk diberikan pada orang-orang di pinggir jalan atau selepas sholat Jumat misalnya. Luar biasa. Memberi makan itu konsep gunanya langsung dirasakan oleh manusia. Makanya dia jadi penting. Ya. Waraddas salam, dan menjawab salam, menjawab sapaan. Baik dengan assalamualaikum, yang menyapa dengan assalamualaikum, atau menyapa dengan hai saja atau hello dan sebagainya, kita jawab sapaan-sapaan tersebut. Itu oleh Nabi dikatakan itu adalah orang-orang terbaik di antara kita. Ya. Di kesempatan lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang terbaik di antara kamu adalah termasuk yang memuliakan tamu. Yang terbaik di antara kamu, kata Nabi, adalah orang-orang yang baik pada keluarganya. Khairukum li ahli. Ya, sederhana sebenarnya. Khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu yang paling baik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk nafkah, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk bonding rasa antar sesama anggota keluarga. Itu luar biasa. Sebagai konsekuensi dari keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kesempatan ini saya ingin gunakan untuk sama-sama mengingatkan, termasuk pada diri kami sendiri, bahwasanya mari kita perkuat hubungan sosial kita, ya, karena itu adalah konsekuensi dari iman kita pada Rasulullah, pada Allah. Kalimat tauhid itu, ya, harus kita jaga. Di saat yang sama kita juga tetap menjaga ritual kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita laksanakan, apalagi di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah kita kejar, Lailatul Qadar misalnya, dengan ibadah-ibadah sunnah, baik yang sifatnya ritual ataupun membantu orang lain. Itu semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Jadi mari kita sadari, ya, bahwasanya perintah Allah dan Rasulnya kepada kita untuk menjaga hubungan sesama manusia itu sangat penting kita perhatikan. Ya. Jangan sampai hubungan kita kepada Allah kita jaga, kesalehan vertikal kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada masalah dengan kesalehan horizontal kita, kesalehan sesama manusia. Jangan sampai kita rajin umrah, kita rajin sholat, kita rajin puasa, tetapi melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kerugian antar sesama manusia. Ini perlu kita perhatikan, karena seringkali orang memisahkan keduanya. Maunya taat pada Allah saja dengan ritual-ritualnya, tetapi lupa dengan kewajiban-kewajiban sosialnya sebagai sesama umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.